Jadi pertama orang yang terkena penyakit albino, yang kedua terkena penyakit botak berborok, dan yang ketiga buta. Apa yang terjadi dengan tiga penderita penyakit berat ini? Fa aradallahu an yabtaliyahum, maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji tiga orang yang berpenyakit parah ini. Fa ba'atsa ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa taala menguji dengan cara mengutus malaikat kepada tiga orang di zaman Bani Israil ini. Apa ujiannya? Fa'atal abras. Pertama, malaikat ini mendatangi orang yang terkena penyakit albino. Kulitnya penuh dengan warna putih sehingga orang takut mendekatinya. Walaupun penyakit ini tidak menular, akan tetapi orang jijik melihatnya di zaman itu, maksudnya ya. Kita kan di zaman Bani Israel ceritanya. Kalau zaman sekarang ya biasa-biasa saja. Kadang kalau dipenuhi dengan albino itu jadi kayak orang bule biasanya zaman sekarang ya. Apalagi kalau dipirang rambutnya, udah kayak orang Australia itu, walaupun orang Flores ya. Artinya kalau zaman sekarang ya enggak begitu. Tapi zaman dulu itu kan dianggap aib gitu masalahnya. Jadi malaikat ini mendatangi orang yang terkena penyakit albino. Faqala, setelah berjumpa malaikat ini berbentuk manusia menjumpai orang yang terkena penyakit itu. Faqala, maka dia mengatakan, ayyu syai'in ahabbu ilaika, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan dalam hidupmu ini? Kira-kira nih, kalau seandainya Allah hendak memberikan sesuatu kepadamu dalam hidupmu ini, kira-kira apa yang kau mau dalam hidupmu ini? Maka dia mengatakan, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu annil ladzi qadaranin nasu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Masih membahas Kitab Tauhid. Dan malam ini kita masuk kepada bab ke-48, bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadzali. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kami melimpahkan kepadanya satu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pasti dia berkata, ini adalah hakku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini korelasi dengan dicantumkannya bab ini dalam Kitab Tauhid, menjelaskan tentang bahayanya kufur nikmat. Dan kufur nikmat ini bagian daripada mencidrai tauhid, bahkan bisa sampai kemudian jatuh kepada kesyirikan. Ketika nikmat yang harusnya diakui datang dari Allah, kemudian diakui kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan baca dulu bab qaulillahi azza wa jal, bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala.
wala in adzaqna rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadzali. Qala Mujahid, hadza amali wa ana mahkukun bihi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu min indi. Wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala Qatada ala ilmin minni biwujuhil makasib. Wa qala al-akharun ala ilmin min Allah anni lahu ahlun. Wa hadha makna qauli Mujahid, utituhu ala syarafin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kami melimpahkan kepadanya satu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia akan berkata, ini adalah hak. Dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Mujahid mengatakan, maksudnya ini hakku adalah, ini adalah karena jerih payahku dan akulah yang berhak memilikinya. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah dari diriku sendiri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Qarun. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, maksudnya perkataan Qarun karena ilmu pengetahuanku tentang cara berusaha. Ahli tafsir yang lainnya mengatakan, karena Allah mengetahui bahwa aku orang yang layak menerima harta kekayaan itu. Dan inilah makna yang dimaksudkan oleh Imam Mujahid, aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keterangan-keterangan dari para ulama salaf ini tentang surah Fussilat ayat 50 ini menjelaskan kepada kita tentang fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Walaupun ayat ini bicara soal orang kafir, karena hanya orang kafir yang menasabkan nikmat itu bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Meski demikian, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Namanya ibrah dalam Quran itu bukan sebab turun, tapi umumnya lafaz. Lah umumnya di masyarakat, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang kemudian awalnya ditimpa musibah kefakiran, mungkin dulunya dia susah, kemudian dengan kegigihannya dia bekerja, mulailah dia membuat bisnis ini, bisnis itu, berniaga ini, berniaga itu dan lain sebagainya. Akhirnya dia pun sukses sampai mencapai puncak kesuksesan dalam hidupnya. Lah terkadang orang-orang yang sudah sukses setelah dulunya dia fakir, dulunya dia susah, terkadang orang-orang yang sudah sukses atau sudah kaya, sulit sekali mereka mengakui bahwa kekayaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kemudian datang orang-orang yang hendak mengambil hak mereka dari zakat, sedekah, infak dan yang semacamnya, maka mereka mengklaim bahwa harta itu adalah karena jerih payahnya. Ini harta jerih payah saya, ini harta karena kecerdasanku, aku kaya wajar karena aku ini sekolah, aku ini memiliki titel, aku ini pejabat dan begitu seterusnya. Atau lebih detail lagi, karena mungkin Allah menghendaki aku ini kaya dan aku berhak untuk itu dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang menunjukkan kekufurannya. Karena begini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, memang harta ini adalah ujian bagi umat Islam. Nabi mengatakan setiap umat itu pasti diuji, tetapi ujian umat Islam ini ada di harta. Lah ketika kemudian kita ini berusaha untuk kaya, siang malam kita bekerja sehingga
akhirnya kita bisa membeli rumah bagus, kendaraan mewah, uang setumpuk di rekening dan begitu seterusnya. Tiba-tiba datang perintah disuruh mengeluarkan 2,5% dari zakat kita. Terkadang kita berat mengeluarkannya. Kenapa? Karena harus diberikan kepada orang yang terkadang orang itu tidak ada kait-mengait dengan pekerjaan kita. Dia bukan yang memodali kerja kita, dia juga tidak membantu pekerjaan kita, bahkan terkadang kita juga nggak kenal siapa dia. Tiba-tiba kita disuruh untuk memberikan harta kita walaupun tidak banyak, 2,5% kepada mereka. Ini kan ujian, ya. Lulus atau tidak? Terkadang banyak yang tidak lulus, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mensifatkan manusia itu li hubbil khairi la syadid. Kecintaan kepada harta itu amat sangat kuat, mengakar dalam dadanya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan syahwat kekayaan. Sehingga ketika kemudian diuji oleh Allah dengan perintah-perintah zakat, sedekah dan yang semacamnya, dia pun mulai kemudian mengklaim bahwa kekayaan itu bukan datang dari Allah, tapi hasil jerih payah dia. Itulah yang terjadi dengan Qarun. Saat Qarun dulunya miskin kemudian jadi kaya raya, kemudian datang syariat zakat kepada Nabi Musa, dan Musa pun menghantar orang yang mengambil zakat kepada Qarun. Apa kata Qarun? Innama utituhu min ilmin indi. Bilang sama Musa, ini kekayaan bukan diberi oleh Robnya si Musa. Ini kekayaan diberikan karena aku cerdas, karena aku punya ilmu untuk mengelola sehingga berkembang dan kaya. Itulah kekufuran Qarun. Makanya dikatakan di sini, kata Imam Qatadah rahimahullahu taala, perkataan Qarun itu innama utituhu ala ilmin indi, kekayaan ini kudapati karena pengetahuan yang ada pada sisiku. Maksudnya ala ilmin minni biwujuhil makasib, atas pengetahuan yang bersumber dariku dari beberapa makasib, pekerjaan-pekerjaan. Mungkin kekayaannya dihasilkan dari jual beli, berbisnis, menanam saham atau apalah namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi manusia dengan kekayaan itu kan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama orang-orang yang kufur nikmat. Seperti dalam ayat ini, mereka kufur dengan nikmat. Allah berikan nikmat tetapi mereka kufur dengan nikmat. Dan yang kedua, orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicontohkan oleh pengarang dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kisah 3 orang di zaman Bani Israel. Baik, kita baca bagaimana kisahnya 3 orang di zaman Bani Israel ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathata min bani Israil abras wa aqra wa a'ma. Abras wa aqra wa a'ma. Sesungguhnya di zaman Bani Israel ada 3 orang. 3-tiganya menderita penyakit yang parah. Yang pertama, abros. Abros ini semacam penyakit albino. Ada kulit yang biasanya ada warna putih, albino namanya ya. Abros itu biasanya ini kulit saya ini dipenuhi dengan warna putih, ya istilahnya albino lah. Penyakit albino itu di zaman dulu itu sangat menakutkan karena dianggap penyakit yang menjijikan. Bahkan penyakit ini tidak bisa diobati. Sampai sekarang penyakit ini kan tidak bisa diobati, albino ini. Ya dikurangi bisa, tapi dihilangkan secara total tidak bisa albino itu. Makanya kenapa
Penyakit ini dijadikan salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Isa itu mampu mengobati penyakit albino, akma awal abras, di mana Isa itu bisa mengobati penyakit albino biidznillah, dengan izin Allah. Karena memang penyakit ini tidak bisa diobati, mungkin dikurangi ya, tapi diobati tidak bisa. Makanya Allah jadikan sebagai mukjizat Nabi Isa mampu mengobati penyakit albino. Dan penyakit albino ini bisa menjadikan seseorang membatalkan pernikahan setelah akad. Jadi kalau seandainya ada sepasang suami istri yang baru menikah, sebelum menikah si suami tidak mengaku kalau punya penyakit itu. Kemudian di malam pertama ketika membuka pakaiannya nampaklah penyakit itu, maka si istri boleh dia mengajukan untuk bercerai, atau sebaliknya, karena dianggap penyakit masalahnya. Jadi ini orang pertama, ini namanya abras, terkena penyakit abras, albino. Kemudian yang kedua aqra. Yang kedua aqra ini artinya kepala yang pelontos, tidak memiliki satu helai rambut pun, dan dipenuhi dengan luka-luka, borok-borok bahasa kitanya. Jadi selain daripada botak, penuh dengan borok. Kalau botak saja masih maco ya, masih parlente lah, masih bagus lah kan. Tapi kalau sudah banyak boroknya ini kan menjijikan jadinya. Orang pun takut mendekatinya. Apalagi rambut di zaman dulu itu sangat luar biasa kan gitu ya. Kalau zaman sekarang nggak perlu, zaman dulu kan rambut ini luar biasa. Makanya orang dulu itu pasti di belakang celananya bawa sisir gede-gede kan. Kalau orang dulu kan mesti bawa sisir tuh. Terakhir dikasih rantai sisirnya, takut hilang. Kasih rantai. Orang dulu begitu. Apalagi di zaman Bani Israel ya, di zaman saya SD aja begitu ya. Kemudian yang ketiga wa'ama, dan juga orang buta. Jadi pertama orang yang terkena penyakit albino, yang kedua terkena penyakit botak berborok, dan yang ketiga buta. Apa yang terjadi dengan tiga penderita penyakit berat ini? Fa aradallahu an yabtaliyahum, maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji tiga orang yang berpenyakit parah ini. Fa ba'atsa ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa taala menguji dengan cara mengutus malaikat kepada tiga orang di zaman Bani Israel ini. Apa ujiannya? Fa'atal abras. Pertama, malaikat ini mendatangi orang yang terkena penyakit albino, kulitnya penuh dengan warna putih sehingga orang takut mendekatinya. Walaupun penyakit ini tidak menular, akan tetapi orang jijik melihatnya di zaman itu, maksudnya ya. Kita kan di zaman Bani Israel ceritanya. Kalau zaman sekarang ya biasa-biasa saja. Kadang kalau dipenuhi dengan albino itu jadi kayak orang bule biasanya zaman sekarang ya. Apalagi kalau dipirang rambutnya, udah kayak orang Australia itu, walaupun orang Flores ya. Artinya kalau zaman sekarang ya enggak begitu, tapi zaman dulu itu kan dianggap aib gitu masalahnya. Jadi malaikat ini mendatangi orang yang terkena penyakit albino. Faqala, setelah berjumpa malaikat ini berbentuk manusia menjumpai orang yang terkena penyakit itu, faqala, maka dia mengatakan, ayyu syai'in ahabbu ilaika? Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan dalam hidupmu ini? Kira-kira nih, kalau seandainya Allah hendak memberikan sesuatu kepadamu dalam hidupmu ini, kira-kira apa yang kau mau dalam hidupmu ini? Maka dia mengatakan, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu annil ladzi qadaranin nasu bihi. Dia mengatakan, kalau memang Allah hendak memberikan sesuatu dalam hidupku ini, aku hanya menginginkan satu hal, kulitku jadi bagus, warnanya jadi indah, dan hal-hal yang membuat manusia jijik dariku dihilangkannya. Karena dia sudah tersiksa dengan penyakit itu. Manusia tidak berani mendekatinya karena takut menular, padahal tidak menular sebenarnya. Makanya dia mengatakan, aku hanya pengen kulitku bagus, warnanya cantik, manusia tidak merasa jijik denganku, itu saja. Kemudian qala, maka berkata
perawi, famasahahu fadhahaba anhu famasahahu fadhahaba anhu qadarahu fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka malaikat pun mengusap badannya, tiba-tiba hilang seluruh penyakitnya. Langsung Allah berikan warna kulit yang indah, dan juga manusia sudah tidak jijik lagi dengan dia. Tentu ketika malaikat mengusap sembuh, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun malaikat tak mengusap bisa sembuh juga kan, kalau Allah mengizinkan sembuh kan sembuh. Kenapa mesti diusap kan gitu? Mengusapnya malaikat ini dalam bahasa para ulama namanya badalul asbab, mengambil sebab. Karena innallaha idza arada syai'an ahya asbaba. Kalau Allah menghendaki sesuatu itu Allah hidupkan sebabnya dulu. Sebenarnya tidak diusap pun pasti sembuh karena Allah yang menghendaki sembuh. Tapi dengan mengusapnya malaikat ini kepada badan itu hanya sekedar sebab saja, bahwa yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian malaikat ini mengatakan lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika. Sekarang kulitmu sudah sembuh, warnanya cantik, hal-hal yang membuat manusia tidak suka, jijik dengan kamu sudah tidak ada lagi. Saya ingin tanya, kira-kira kalau seandainya Allah memberikan harta kepadamu, kau suka yang mana? Harta apa yang kau kehendaki? Karena di zaman itu harta itu dinilai dari ternak. Makanya dia mengatakan al-ibilu awil baqar. Syakka Ishaq yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu apakah malaikat memberikan unta ataukah sapi betina. Yang jelas antara ini. Ini bukan dari Nabi, ini perawi yang ragu-ragu. Ya. Karena kita tahu bahwa harta itu kan tergantung daerah kan. Di zaman kita aja tergantung daerah. Orang desa, orang dianggap kaya itu kalau tanah sawahnya hektaran. Itu orang desa tuh. Ya, kalau agak pedalaman mungkin hektaran kebunnya, kebun kopinya, kebun apanya gitu ya. Itu kalau orang desa. Atau mungkin kalau orang desa yang lainnya mungkin kekayaan dilihat dari ternaknya. Mungkin sapinya banyak, kambingnya banyak gitu. Kalau orang kata kan tidak mungkin. Mau orang kata ini paling mungkin kos-kosannya banyak kan itu. Punya pabrik, punya PT, ya. Begitulah terkadang kekayaan itu masing-masing tempat berbeda. Lah kebetulan di zaman itu kekayaan dinilai dari ternak. Orang kalau punya ternak banyak dibilang kaya. Makanya kemudian dia memilih unta. Fa'utiya naqata usyara. Maka dia pun diberikan unta usyara. Usyara itu unta bunting 10 bulan yang siap melahirkan. Diberikan unta bunting yang siap melahirkan. Faqala, maka malaikat ini mendoakan, barakallahu lak fiha. Semoga unta yang hamil yang siap melahirkan ini menjadi berkah bagi hidupmu. Peliharalah dia dengan baik. Kemudian malaikat ini pergi. Kemudian setelah pergi dia mendatangi orang yang kedua yang punya penyakit akra, botak kepalanya penuh dengan borok. Manusia pun jijik melihatnya dan menjauhinya. Kemudian kata malaikat, ayyu syai'in ahabu ilai. Kalau seandainya Allah menghendaki sesuatu kepadamu dalam hidup ini, kira-kira apa yang kau mau? Maka si akra ini mengatakan, syi'run hasanun wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bihi. Aku hanya ingin tumbuh rambut. Tidak cukup tumbuh rambut, rambutnya juga bagus. Jadi kalau orang punya rambut saja tidak cukup, harus bagus. Karena bagaimanapun kalau hanya tumbuh rambut saja, kalau jabrik nggak jelas itu kan jelek juga. Ya. Kan harus bagus, rambutnya rapi gitu ya. Kalau sekarang kan banyak salon. Kalau orang dulu kan modelnya ikut-ikutan model kan. Kalau modelnya belah dua, semua belah dua satu kampung. Kalau zaman dulu, kalau miring ke kanan, miringkan semua ke kanan. Jadi zaman dulu itu bukan hanya sekedar itu, rambut itu luar biasa gitu. Kemudian famasahahu fadhahaba anhu qadarahu wa utiya syi'ran hasanan. Kemudian malaikat pun mengusap kepalanya, tiba-tiba hilang borok-boroknya.
kemudian tumbuh rambutnya dan dia memiliki rambut yang paling indah di tempat itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, ayyul mali ahabbu ilaik, kira-kira kalau kau punya harta, harta apa yang kau kehendaki? Maka dia mengatakan, al-baqaru, saya ingin sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka dia pun diberikan sapi yang sedang bunting, siap melahirkan. Qala, maka malaikat mendoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah berkahi hartamu ini dan berkembang. Kemudian malaikat yang menjelma manusia pergi dan beralih kepada orang yang ketiga yang buta matanya. Kata malaikat ini kepada orang buta si a'ma ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik, kira-kira kalau Allah berkehendak kepadamu sesuatu dalam hidupmu, kau minta apa yang kau sukai? Maka orang buta ini mengatakan, an yaruddallah ilayya basari fa absiru bihin nas, agar Allah mengembalikan pandanganku sehingga aku bisa menatap manusia. Fa masahahu faraddahu Allahu ilaihi basar, maka malaikat mengusap kedua matanya dan Allah kembalikan pandangannya. Dia sudah tidak buta lagi dan bisa melihat. Kemudian malaikat mengatakan, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang kau sukai? Qala, dia mengatakan, al-ghanam, saya ingin kambing. Fa utiya syatun walidun, maka dia pun diberikan kambing beserta anaknya. Fantajja hadzani wa walada hadza fakana li hadza wadin minal ibli wa li hadza wadin minal baqari wa li hadza wadin minal ghanam. Setelah malaikat itu pergi, entah berapa bulan, berapa tahun, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa mereka semua sudah kaya. Orang yang punya penyakit albino disembuhkan, kemudian diberikan unta bunting, melahirkan kembar. Kemudian dari dua anak unta ini dewasa, kemudian kawin, melahirkan lagi. Akhirnya satu lembah isinya unta, yang satu lembah isinya sapi, yang satu lembah isinya kambing. Karena mendapatkan doa keberkahan dari malaikat. Ini namanya apa? Namanya senang setelah susah. Seperti dalam ayat tadi kan. Kan awalnya susah dulu tuh, banyak penyakit, kemudian disembuhkan. Bukan hanya disembuhkan, dikasih kekayaan lagi. Senang sekarang dia. Padahal dulunya susah. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu. Dan jika kamu menimpakan kepadanya satu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan. Orang ini dulunya susah kemudian senang. Sekarang tiba ujian. Allah ingin menguji tiga orang ini. Sekarang mereka sudah menjadi orang besar, sudah menjadi orang kaya, dimuliakan dan dihargai manusia. Sekarang Allah ingin menguji mereka. Mereka sudah bertahun-tahun lamanya diberikan nikmat oleh Allah. Bukan hanya hilang penyakit, kekayaan melimpah, dihormati orang. Thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datanglah malaikat yang pertama kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit albino tadi, dengan menyerupai dirinya saat ia masih dalam kondisi punya penyakit albino itu. Kenapa malaikat ini membentuk dirinya dengan orang yang ketika itu belum sembuh penyakitnya? Malaikat ini ingin mengambil hatinya, perasaannya, punya kasihan atau tidak, punya rahmat atau tidak kepada orang yang berpenyakit ini. Lebih-lebih malaikat ini mengatakan, qala rajulun miskin wa qad inqata'at bil jibalu fi safari fala balagha lil yawma illa billahi thumma bika. Sampai dia mengatakan, aku ini orang miskin, kata malaikat ini, pura-pura untuk ngambil hatinya. Betul-betul enggak dia bersyukur? Aku ini orang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rizki dalam perjalananku ini, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian kamu. Artinya apa? Orang ini mendesak sekali, gitu ya. Orang ini sangat mendesak, butuh sekali dengan makanan, butuh dengan uang. Karena dia mengatakan, aku tidak bisa lagi
meneruskan perjalanan hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian kamu. Jadi malaikat ini mencoba menyentuh hatinya, perasaannya disentuh. Samalah kalau umpamanya antum ada yang gedor rumah, kemudian ada pengemis mengatakan, tolonglah anak saya di rumah sakit, nggak ada lagi orang yang bisa menolong saya kecuali Allah, kemudian kamu tolonglah. Ya lama-lama kita pun kan disentuh ini, perasaannya, mau ngasih atau tidak. Tiba-tiba setelah dia mengatakan begitu, as'aluka billadzi a'taka al-launa, as'aluka billadzi a'taka al-launa al-hasana wal jilda al-hasana wal mal ba'iran atuballighu bihi fi safari. Dia mengatakan sambil bersumpah orang ini, demi Allah yang telah memberi anda rupa yang tampan, kulit yang indah, kekayaan yang banyak, aku minta kepada anda 1 ekor unta saja. Karena unta dia kan sudah banyak tuh di lembah, dia hanya minta 1 saja untuk bekal meneruskan perjalananku atau safarku. Tolong, bisa tidak? Tetapi faqala, dia mengatakan, al-huququ katsirun, al-huququ katsiratun. Tetapi permintaan itu ditolak dan mengatakan, maaf, tanggung jawabku banyak sekali. Hartanya banyak, tapi dia cari alasan, aduh gimana ya, tanggung jawabku banyak. Ini rumah belum selesai cicilan, padahal sudah lunas. Ini mobil juga sama, belum lunas cicilannya. Tanah sebelah yang baru dibeli juga belum lunas. Wah, banyak alasan. Intinya nggak mau ngasih sebenarnya, kufur dengan nikmat. Kemudian faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, ka'anni a'rifuka. Kata malaikat yang menjelma seorang yang albino ini mengatakan, kaya-kayanya aku kenal kamu loh. Alam takun abras, bukankah dulu engkau juga penyakitan sama dengan aku? Alam takun abras, yaqdirukan nasu, manusia menjauh darimu. Fakiran, engkau juga fakir dulunya. Fa'atakallah al-mal, kemudian Allah berikan kekayaan kepadamu. Jadi orang ini diingatkan, kenapa kau jadi bakhil sekarang? Dulu kau juga miskin sama dengan aku, tiba-tiba kau jadi kaya. Kenapa engkau bakhil? Kemudian dia mengatakan, innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Maka dia mengatakan, kepada pengemis ini, maksudnya malaikat tadi, harta kekayaan ini warisan nenek moyangku loh ya. Jadi harta ini diwariskan dari nenek moyangku ke nenek moyangku sampai kepadaku. Dia mengingkari nikmat Allah, pada jelas-jelas harta itu diberikan oleh malaikat kepadanya, kan gitu. Dia yang kembangkan, tapi karena dia mencari-cari alasan, seolah-olah apa? Ini kekayaan milik kakekku, tidak bisa. Faqala, maka malaikat ini mengatakan, in kunta kadziba, kalau ucapanmu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, pasti Allah akan kembalikan kondisimu kepada kondisi semula. Kesehatanmu akan dicabut dan akan dikembalikan penyakit albinomu, hartamu akan dirampas dan akan kembali fakir, dan begitu seterusnya. Jadi orang ini mengancam, tetapi orang ini tidak takut, seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Rupanya betul, setelah malaikat ini pergi, tiba-tiba penyakitnya muncul kembali, dan semua untanya mati semuanya, dan dia pun kembali fakir dan dijauhi manusia. Nauzubillah, kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur azabku sangat pedih. Kemudian malaikat ini wa'atal aqra fi suratihi, kemudian beralih kepada orang yang aqra, yang botak, yang penuh dengan borok, yang disembuhkan akhirnya menjadi tuan sapi, karena sapinya banyak sekali, satu lembah. Malaikat ini berpura-pura mengingatkan kondisinya dia dulu seperti itu, fakir, miskin, supaya tersentuh maksudnya. Karena biasanya kalau dulunya miskin kemudian jadi kaya dan dia orang soleh, melihat orang miskin kasihan karena dulu pernah miskin masalahnya. Maka malaikat ini mendatangi Aqra yang sudah sembuh,
Faqala lahu mithla ma qala li hadha. Maka dia pun mengatakan persis yang dikatakan kepada orang yang terkena penyakit albino yang disembuhkan kemudian kaya raya dengan untanya. Orang ini pun kufur, sama dengan orang yang pertama. Dia mengatakan bahwa kekayaanku adalah harta warisan nenek moyangku, tidak ada hak bagimu. Kemudian malaikat ini mengatakan, kalau engkau dusta Allah kembalikan lo penyakitmu dan Allah cabut hartamu. Tapi dia enggak peduli, malaikat ini pergi. Akhirnya rambutnya rontok, boroknya datang lagi, kemudian sapinya mati semuanya, miskin lagi dia. Kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Kemudian yang ketiga, fa'atal a'ma, maka kemudian malaikat ini mendatangi orang buta. Fi suratihi, dalam kondisi buta juga, berpura-pura buta. Malaikat ini bawa tongkat, meraba-raba kayak orang buta, kemudian mengetuk pintu orang yang buta yang sembuh dan sudah kaya dengan kambing selembah. Jadi tuan takur kambing. Kemudian malaikat ini mengatakan, rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at bi aljibalu fi safari fala balagha lil yawma illa billahi thumma an as'aluka billadhi radda alayka basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Tuan, aku ini orang miskin, aku ini lagi safar kehabisan bekal, sudah tidak lagi tahu nasibku seperti apa. Dan aku ini tidak mungkin juga melanjutkan perjalanan kecuali karena pertolongan Allah dan pertolonganmu. Demi Allah aku meminta atas nama Allah yang telah mengembalikan pandanganmu, berikanlah hanya satu kambing saja buat modal safarku. Tapi orang ketiga ini berbeda dengan orang yang pertama dan yang kedua. Dia orang yang paling syukur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Wala in syakartum Allah mengatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, Allah tambah nikmat. Lihat jawaban orang buta ini. Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Ya, memang dulu aku ini buta, sama dengan kamu. Kemudian Allah berikan pandangan sehingga aku bisa menatap manusia. Fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Kalau engkau mau, pilihlah kambingku. Ambil yang kau suka, tinggalkan yang kau tidak suka. Sana ambil kambingku banyak, ambil, terserah mau ambil berapa saja. Kau suka ambil, tidak suka kau tinggalkan. Tanpa memilihkan, oh yang itu enggak, oh jangan yang itu, yang ini saja, tidak. Terserah kau ambil yang mana. Yang suka ambil, yang tidak suka kau tinggalkan. Kemudian dia mengatakan, fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Maka dia mengatakan, maksudnya orang buta ini, dia mengatakan, sungguh aku demi Allah tidak akan mempersulit anda dengan mengembalikan sesuatu yang telah anda ambil karena Allah. Saya tidak akan mempersulit, ambil saja, saya tidak akan menghalang-halangi, terserah kau ambil. Kemudian faqala, maka malaikat yang menjelma orang buta ini mengatakan, amsik malak onda. Saya tidak akan mengambil, tahanlah hartamu, ambil hartamu. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian ini hanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Maka malaikat ini mengatakan, tahanlah kekayaan, karena sesungguhnya engkau hanya diuji oleh Allah. Allah telah redha kepadamu dan murka kepada kedua teman. Lah, sudah azan. Baik, sampai di sini. Karena sudah ada. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.